tutup aja ya. Izinkan kami melihat yang boleh kami lihat. Oke. Iya, Bu. Ini kayak udah kayak normal juga gitu ya? Emang sepi gitu? Atau emang? Iya, Bu, sepi. Oke. Karena lagi libur juga sih, Bu. Kalau misalnya nggak libur ya rame sih lumayan. Gitu. Kamu di lantai berapa ya? Kayaknya kok tinggi banget ya? 4? Iya, di lantai 4, Bu. Iya, lantai 4. Sebelahnya tuh gedung lantai 3 soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di Sharing Asik kali ini, di mana Sharing Asik kali ini kita menghadirkan satu alumnus SMA Negeri 1 Cilacap di angkatan 56, yaitu Kak Aida. Beliau adalah mahasiswa yang berkuliah di Yangsu Polytechnic College ya, yang saat ini masih dalam tahap pendidikan atau masih dalam masa pendidikan. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih banyak tentang kuliah di luar negeri kepada Kak Aida ini, dan kita akan memulai dengan berkenalan terlebih dahulu. Untuk sharing asik kali ini kita akan bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama adalah nanti Kak Aida akan memperkenalkan diri, terus kemudian cerita-cerita tentang bagaimana bisa kuliah di luar negeri, terus mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari Bu Tika supaya nanti bisalah tergambar kuliah di luar negeri itu kayak apa sih yang perlu dipersiapkan, dan seperti apakah kehidupan di luar negeri itu ya, khususnya kalau ini Kak Aida ini di Cina gitu ya. Apalagi Cina itu kan kemarin sempat jadi epicentrumnya COVID-19 ya. Nanti mungkin kita juga bisa agak tanya-tanya sedikit. Gitu guys, sekarang kita akan kenalan dulu sama Kak Aidanya. Bu Tika akan, kalian bisa ngepin sendiri ya wajahnya Kak Aida ya. Ini Bu Tika belum akan share screen. Nanti Kak Aida ada materi atau cukup nanti kita tanya jawab mungkin ya Kak Aida ya. Nah, sambil nanti kita kenalan lebih jauh tentang Kak Aida, Bu Tika sebentar untuk mempresentasikan tentang CV-nya Kak Aida ini. Sudah tampak belum anak-anak? Halo, sudah tampak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, kali ini narasumber kita, tamu kita di Sharing Asik ini adalah Kak Aidatul Fitriah Sulaiman. Kak Aidatul Fitriah Sulaiman ini adalah siswi dari SMA Negeri 1 Cilacap angkatan 56. Kalau dari riwayat pendidikan itu dulu dari SD Islam Al Azhar, kemudian 16 Cilacap, kemudian di SMP Negeri 2 Cianjur 2018, kemudian di SMA Negeri 1 Cilacap lulusnya 2018 ya, dan sampai sekarang masih ada di Yangsu Polytechnic College. Dan di sini juga disebutkan pengalaman kegiatan dan organisasi yang sudah pernah dijalankan atau dijalani oleh Kak Aida, yaitu ada yang pertama adalah 2017 sebagai pramuka Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Cilacap, yaitu sebagai anggraheningnya. Kemudian yang kedua peserta perkemahan Raimunan Nasional tingkat nasional. Ketiga, 2018 menjadi peserta pelatihan fasilitator hak anak di Jateng. 2018 juga sebagai pramuka Dewan Kerja Cabang Cilacap. 2018 pengisi acara Grand Canal WCCO 2018 di Jiangsu Province. Mungkin ini agenda di Cina nih udah nih. Kemudian 2019 sebagai volunteer di acara Canal Exhibition by VCCO. Berarti tadi bacanya VCCO kali ya. Nanti tanya sama Kak Aida nih. WCCO itu apa? 2019 pengurus Sirotol Mustaqim di Yangzhou. 2019 juga beliau mengisi acara Nusantara Nanjing 2019 perwakilan kota Yangzhou. Kemudian 2019 tercatat juga sebagai pengurus PPIT Ranting Yangzhou. Sebentar, kakak jangan keras-keras sayang, bunda sedang Google Meeting. Kita lanjutkan di 2020 menjadi pengurus Gerakan Indonesia Membantu dan tercatat sebagai peserta lomba LCC 4 Pilar ASCEE Tiongkok Section dan KBRI Beijing se-Tiongkok. Peserta lomba videografi STP NHI Bandung di 2020, peserta Summer Camp Collaboration of WCCO dan YPC ya, atau di Bu Tika bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus nih. Nanti tanya sama Kak
Ada juga nih kalau kuliah di Cina tuh harus bahasa Inggrisnya bagus atau harus bahasa Mandarinnya yang bagus. Kemudian sebagai penerima beasiswa komprehensif Departemen Mahasiswa Asing dari Yangsu Polytechnic College tingkat internasional, tim layouter tabloid Yinia Hao volume 3 edisi 1 sampai 3 dan juga sampai dengan 2021 tercatat sebagai pengurus PPIT cabang Yangzhou 2020-2021. Dan moto hidupnya itu keren banget, yaitu niat, tekad, nekat, urip kudu urup, hidup harus menyala. Nah, di sini juga ada kontak personnya. Kamu bisa catat kalau kamu mau kontak Kak Aida. Emailnya di sini ada tercatat ya anak-anak ya. FB-nya juga ada. Silahkan bisa langsung berteman atau add friend. Terus bisa juga untuk follow Instagramnya atau mungkin nanti bisa tanya nih punya channel nggak nih Kak Aida nih, kayak Kak Aida juga hobi nulis juga nih. Kalau nggak salah, di sini tertulis salah satu milenial yang aktif sebagai konten kreator dan memiliki ketertarikan dalam sociopreneurship. Asik banget nih kayaknya obrolan kita pada siang hari ini, maka langsung saja kita akan ngobrol langsung dengan Kak Aidanya. Halo Kak Aida, tadi Bu Tika sudah bacakan sedikit tentang Kak Aida. Iya. Monggo sekarang Kak Aida bisa on cam kali ya Kak, nanti jadi ini Bu Tika pin. Siap. Iya, siap. Bu. Nah, udah kelihatan ya Kak Aida? Iya, siap. Iya, siap. Iya. Ya, monggo Kak Aida bisa mungkin sedikit kasih say hello ke adik kelasnya ya. Ini kan adik-adik 4 tahun di bawahnya Kak Aida karena sekarang ini angkatan 60. Ibu persilakan untuk bisa memulai sharing asik dengan adik-adik angkatannya. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Tika atas kesempatannya hari ini ya, karena sebenarnya beberapa waktu lalu juga saya pribadi sering diundang untuk sharing sih ya, lebih tepatnya, karena ilmu saya kalau dibilang tuh belum banyak lah, nggak sebanyak teman Bu Tika. Jadi di sini aku mau sharing-sharing aja ya. Aduh, udah saya terus aku gitu. Aku aja kali ya biar lebih enak aja. Iya, oke, nggak apa-apa Kak. Ya, mungkin selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Aida Fitria Sulaiman. Aku biasa dipanggil Aida. Dan di Cina ini aku udah angkatan ketiga di Yangzhou Polytechnic College, jurusan e-commerce. Nah, untuk kegiatanku saat ini, aku masih stay aja di kampus karena kebetulan lagi liburan winter sampai tanggal 28 Februari. Ini benar-benar lagi free aja, makanya diajak Bu Tika buat sharing, ya aku terima aja. Karena sekalian silaturahmi ya teman-teman, soalnya jujur setelah lulus dari SMA 1, kayak komunikasi sama guru terus sama teman-teman ya hanya sekedar sebatas lewat sosmed aja. Alasan aku kenapa sih bisa memilih kuliah di Cina, sebenarnya alasan sederhana sih, karena ada sebuah kesempatan kelas 3 SMA di mana banyak banget kan penawaran kuliah, entah itu negeri, swasta, atau bahkan buat teman-teman mungkin udah ada yang diajak nikah ya. Nah, salah satunya ini sebuah lembaga penyalur beasiswa dan sosialisasi. Nah, dari banyaknya anak-anak yang ikut sosialisasi itu, mungkin teman-teman pernah tahu ya, Kak Ataya ini juga alumni SMA 1 yang kuliah di Cina. Dan kita berdua daftar punya channel kakak kelas yang kuliah di sana. Jadi intinya tuh hanya modal itu niat, tekad, dan nekat gitu. Karena ketika aku cerita ke orang-orang aku pengen kuliah ke Cina nih, pasti mereka tuh bakal punya perspektif, beneran kamu kuliah terus nanti sama orang tua gimana, dan pokoknya diwanti-wanti coba pikir 2 kali deh. Nah di situ aku malah justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa perspektif pikiran kalian itu salah gitu loh. Bukan salah sih, kayak kalian belum nyoba kok udah punya pikirannya gitu. Makanya aku ambil kuliah ke sana. Dan persiapanku untuk ke Cina itu sekitar 1 tahun sih ya. Dan selama 1 tahun itu aku kayak ngerasa yakin aja, aku nggak usah nyoba yang lain deh, aku ikhtiarin aja ini. Dan waktu kelulusan itu yang daftar
kayak PKN STAN, terus persiapan SBM dan mandiri, pokoknya daftar lah ya ke universitas. Aku itu enggak, aku hanya fokus ke Cina ini, padahal aku juga nggak tahu nanti basic lah bahasa Mandarin itu pasti lah ya, walaupun aku nggak tahu di Cina itu bakal pembelajarannya kayak apa. Dan di situ aku hanya memikirkan gimana caranya aku bisa kuliah ke sana, karena walaupun beasiswa tapi masih ada biaya yang harus kita cover. Kalau untuk biaya yang banyak itu kayak kurang memungkinkan gitu. Makanya aku berpikir gimana caranya aku bisa kuliah ke sana itu dengan tidak membuat orang tua aku susah. Nah, aku makanya bikin kayak bantuan gitu ya, nyari bantuan ke Basnas, Basma, LAS, pokoknya siapapun yang bisa dimintai tolong lah. Yang penting aku nggak merepotkan orang tuaku sekali. Dan ya syukur alhamdulillah sekitar 18 akhirnya aku ke Cina, tepatnya tanggal 6 ya. Ya luar biasa banget sih, pas nyampe Cina tuh aku kayak nggak nyangka aja, entah itu tidak didukung oleh keluarga sendiri atau teman-teman yang kasih tahu ngapain sih kuliah ke sana dan lain. Pokoknya nakut-nakutin gitu. Akhirnya buktinya aku sampai ke Cina gitu. Ya walaupun banyak hal yang gitu ya. Karena yang pertama tuh gini, kalau orang tua aku udah ngasih izin, udah ngasih restu, insya Allah lah kedepannya itu bakal berjalan baik. Pas pertama kali ke Cina ya, aku ngerasa ini sih harus adaptasi kan sama bahasa di sini. Apalagi aku nggak ada basic belajar bahasa Mandarin, ngomong si aja itu pas aku di sini gitu loh. Makanya benar-benar men-challenge diriku. Ya untungnya ilmu-ilmu yang aku dapetin kan aktif di organisasi. Kan kalau aktif di organisasi itu pasti bakal menuntut kita untuk aktif ngomong kan. Makanya di situ aku bersyukur sih pernah belajar cara ngomong gimana sama orang, cara kita menjalin pertemanan itu gimana. Dari teman-temanku yang lain, ya walaupun mereka udah ada basic bahasa Mandarin, ada yang udah les sebelumnya, bahkan udah ada yang punya sertifikat bahasa Mandarin, aku ya pede aja gitu. Toh kesini kan aku juga niatnya buat belajar hal baru. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Nah, kalau dibilang pembelajaran di sini pakai bahasa apa? Sebagian besar itu pakai bahasa Mandarin sih, soalnya kalau bahasa Inggris hanya untuk ke sesama foreigner aja dan ke guru bahasa Mandarin kita. Bahkan pas diajarin itu ya, kita belajar bahasa Mandarin di tahun pertama tuh gurunya ngomong Mandarin, padahal kita kan nggak punya basic ya, makanya antara body language, pokoknya semuanya gitu kita lakuin buat memahami si guru ini, menjelasin materinya. Dan menurutku kalau dibanding belajar kita keles-lesan sama belajar di sini langsung, lebih worth it di sini sih. Soalnya kan kita ngomong langsung nih sama native speaker, terus dipaksa ngomong kan, makanya sekitar 3 bulan 4 bulan pertama itu alhamdulillah udah lancar ngomongnya. Makanya target kita di tahun pertama yang diminta sama kampus harus lulus HSK ini kayak TOEFL gitu, tapi kalau di bahasa Mandarin itu HSK, Hanyu Sweeping Kaoshi gitu. Kita harus lulus HSK 4. Kalau di Cina itu ada HSK minimal itu harus HSK 4, karena dengan kita punya HSK 4 kita bisa melanjutkan ke kelas jurusan gitu. Nah, kalau di tahunku programnya itu 3 tahun D3. Di sini ngambil D3 teman-teman. Tuh, tapi kalau kalian misalnya dapat program kayak gini D3 buat transfer ke S1 juga ada kok. Jadi di Cina itu sebenarnya banyak banget, cuma aksesnya. Dan kebetulan kesempatan itu datang dengan adanya si lembaga ini, makanya aku ya bersyukur sih. Ya walaupun kalau dipikir-pikir kenapa sih ngambil D3 gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kan dengan adanya lembaga itu aku justru mendapatkan banyak sekali ilmu kan. Nah makanya ini aku bisa sharing ke teman-teman gitu. Nah setelah
udah lulus nih misal di tahun pertama SK1, kalau di angkatanku itu 3 tahun, tahun pertama belajar bahasa, 2 tahun setelahnya belajar jurusan. Kalau angkatan adik kelasku tuh 4 tahun mereka. Pertama belajar bahasa, terus 3 tahun setelahnya belajar jurusan. Ya sebenarnya di angkatanku ini dibilang ya beruntung sih, cuma kalau masalah kualitas mungkin adik kelasku lebih banyak karena kan lebih fokus gitu ya. Kalau di angkatanku istilahnya akselerasi gitu, makanya harus otaknya harus kuat sih, tapi nggak masalah sih teman-teman. Karena ketika kalian misal kuliah ke luar negeri itu kalau bisa nggak cuma akademisnya aja yang ditonjolkan, justru kalian bisa lebih nge-explore dan mengupgrade kemampuan kalian, misal speaking, terus gimana sih cara ngelobi orang, gimana sih cara membuat sebuah pertemanan gitu. Karena kedepannya ya kita sangat membutuhkan yang namanya ini kan, dengan kita menjaga komunikasi kita bisa saling ketemu. Aku bisa ketemu lagi sama Butika ngobrol padahal dulu pas diajar Butika itu pas kelas ini prakarya Bu. Kelas 10 ya kayaknya ya. Iya. Pas makrame ya. Iya makrame itu. Iya. Makanya nggak nyangka banget kan kalau kita menjaga komunikasi itu. Bahkan kalau misal kita punya kontak teman-teman SD, TK, atau yang dulu-dulu gitu, kalau bisa dijagalah komunikasi. Kita bakal memerlukannya gitu. Apalagi ya? Oh ya. Apalagi, ayo. Apalagi, Bu? Ini gini. Menarik sih ketika kemudian sorry, Butika salah pin nih. Jadi menarik banget nih, Butika ambil sedikit konklusi karena tadi sebetulnya videonya agak keputus-putus, tapi insya Allah informasinya masih tersampaikan gitu ya, bahwa Kak Aida ini sampai bisa ke Cina itu diawali dari memang rasa tertantang ke diri sendiri, bahwa meskipun banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa enggak, janganlah gini bahaya, begitu bahaya gitu ya, tetapi kemudian Kak Aida bisa, enggak lah, saya mau buktiin sendiri, karena saya belum buktiin, saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Jadi memang kebanyakan orang itu hobi menyimpulkan tanpa kemudian ada observasi terlebih dahulu. Nah ini bagus Kak Aida sampai observasinya ke Cina loh ya, nggak tanggung-tanggung observasinya sampai ke Cina untuk bisa ngambil kesimpulan. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang Butika tangkap nih ya Kak Aida, dari yang Kak Aida sampaikan itu, bahwa ternyata memang karena kesungguhan itu tetap ya, di mana-mana kita bicara tentang sebuah mimpi itu ada kesungguhan di sana. Kamu tidak kemudian serta-merta aku pasti diterima di Cina itu, atau aku akan kuliah di Cina itu terus berpangku tangan ya. Terbukti kamu menyiapkannya 1 tahun, saat teman-teman kamu mungkin mendaftar yang lain, kamu sudah, pokoknya aku siapin di sini. Sekalipun mungkin secara ekonomi mungkin bisa, mohon maaf Butika bilang, kamu nggak terlalu pede gitu ya, didukung sama orang tua, karena memang dengan cara itu justru kamu membuat diri kamu punya peluang lebih besar, karena ada jalan-jalan yang bisa ditempuh kok tanpa memberatkan orang tua. Dan itu Butika salut sama kamu luar biasa sekali bisa sampai ke Cina tanpa memberatkan orang tua kamu, dan sampai sini sudah tahun ketiga ya Kak Aida ya. Ya, dan betul. Setelah ini Butika kepingin nih kamu bisa ngejelasin nih Kak, kok bisa ngambil e-commerce gitu ya. Emang sih memang tapi kalau menurut Butika, Cina itu adalah negara tujuan untuk belajar e-commerce yang paling tepat. Kenapa? Karena Alibaba Express-nya luar biasa banget kan ya. Itu kan hubungannya udah sama e-commerce tuh kalau nggak salah. Dan saat ini tidak dapat dipungkiri dengan era IoT kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Kamu yang lebih pintar kali ya. Internet of Things, di mana semuanya itu sudah berbasis internet tersistem gitu ya. Kemudian banyak hal yang dari offline berubah ke online. Maka yang namanya e-commerce ini akan jadi kebutuhan betul-betul untuk bisa dikuasai gitu ya Kak. Tapi mohon coba silahkan sampaikan dari sisinya Kak Aida itu seperti apa. Kenapa kemudian Kak Aida kok milihnya nggak kedokteran, milihnya nggak
manajemen bisnis kali ya, di Indonesia kan agak terkenal tuh, hubungan internasional itu kan juga agak-agak terkenal gitu ya, atau psikologi yang sekarang banyak kemudian anak muda kepingin jadi psikolog gitu. Kenapa Kak Aida kok milihnya e-commerce gitu? Monggo Kak Aida. Siap. Eh, Kalau dari aku pribadi, karena dari SMP mungkin ya, bahkan SD kali, aku tuh suka bau sama IPS gitulah. Makanya pas SMA itu aku pilihan pertama itu udah pilih IPS. Mau orang lain ngomong, ih bagusan IPA atau udah masuk IPA aja kan, IPA itu isinya anak-anak pintar gitu. Kalau persepsi dulu ya, padahal ya semua jurusan ya sama aja karena tergantung lagi kan kita minatnya kemana. Nah kebetulan aku ya minat ke IPS, jadi pede aja gitu milih IPS. Nah habis itu kenapa aku pilih e-commerce ini? Karena dulu kan informasi kuliah ke Cina itu baru banget buat aku, jadi aku belum melakukan riset mana ya kampus yang cocok kayak gitu, terus jurusan apa sih. Nah, saran pilih ke Yangzhou Polytechnic College. Terus waktu itu jurusan yang aku pilih itu International Business and Trade, karena di situ belum ada pilihan e-commerce kan, terus aku juga tertarik ke situ, ya udahlah pilih itu. Nah, selang berjalannya waktu, setelah 1 tahun tinggal di sini, aku tuh ngelihat ada beberapa temanku yang pilih e-commerce. Dan setelah aku kulik, ya walaupun kuliknya belum begitu banyak, e-commerce ini kayaknya menarik loh, kan jual beli online gitu. Dan seperti yang kita kan orang-orang yang entah itu just tip atau impor barang-barang dari Cina. Nah, pasti itu kan berhubungan. Dan setelah aku pilih, emang jurusannya ini aku banget gitu loh. Pertama, teori dan prakteknya itu seimbang. Terus waktu yang aku gunakan bimbing explore diri itu ada. Jurusanku ini kebetulan lumayan santai gitu loh. Jadi aku bisa mengembangkan kemampuan yang aku miliki. Dan e-commerce ini apa ya? Serunya tuh keinginanku untuk membuka Taobao ya. Jadi kalau di sini itu Shopee-nya orang Cina itu namanya Taobao. Jadi lebih ini fitur yang ada di Taobao tuh apa aja sih? Dan kalau ada temenku ya misalnya yang kesulitan buat nge-cancel kah atau mencari ini kenapa sih barangku belum nyampe-nyampe, di situ aku kayak lebih punya pengalaman ya, karena aku sering buka Taobao itu, jadi tahu kan fitur-fiturnya. Dan ya walaupun sekarang mempraktekkan misalnya punya bisnis sendiri, setidaknya aku bisa mempelajari loh gimana ekspor impor yang dilakukan sama Cina. Jadi orang Cina tuh banyak ekspor teman-teman, ketimbang dia apa ya nerima barang-barang impor. Soalnya aku pernah tuh mau apa ya kayak minta sejenis kayak abon ke Cina, dan ternyata tata caranya itu sulit banget. Pokoknya mekanismenya ketat gitulah. Tapi kalau mereka mengirim barang itu benar-benar lost. Jadi di situ ya sampai sekarang aku masih mempelajari di situ sih, sambil ngumpulin modal ya, mohon doa ya teman-teman supaya aku bisa ikut serta dalam. Siap. Kalau ditanya apa ya, pengen ngimpor barang itu, sebenarnya aku lebih worth it ke ekspor gitu loh. Aku tuh pengen barang-barang yang ada di Indonesia itu justru bisa keluar gitu. Kita jangan konsumtif buat ngimpor barang terus. Makanya ya siapa tahu di sini ya teman-teman yang punya keinginan di bidang entrepreneur atau bisnis, bisalah dari sekarang kalian mempelajari, karena menurutku ketika kalian di SMA kalau bisa aktif itu sih, jangan cuma berangkat sekolah terus balik lagi gitu. Nah, mumpung kalian online juga, kalian bisa nih sambil kayak bikin konten-konten gitu, walaupun kalian niatnya misalnya nggak jadi YouTuber atau seorang influencer, tapi setidaknya bisa lah mengupgrade personal branding kalian. Mungkin gitu sih Bu. Iya, siap, mantap ya. Jadi sebetulnya dengan kata lain gini ya Kak, kamu di sana itu lagi belajar nih ya, kamu lagi mau mendapatkan atau mencari ijazah lah bahasanya begitu ya. Tapi sepertinya kalau cuma sekedar dapat ijazah itu nggak cukup gitu ya, karena justru ada ilmu berharga lain yang bisa digali dari sana, kemudian
nanti insya Allah ke depan bisa kamu bawa ke Indonesia supaya Indonesia juga bisa jadi negara yang superpower. Dalam artian superpower ini keproduktifannya itu tinggi gitu ya, nggak konsumtif, tetapi kita bisa jadi produsen dunia gitu. Kalau biasanya Indonesia tuh jadi pasar dunia karena warganya itu konsumtif, kita harus bergerak menjadi sentranya segala produk justru karena bisa dibilang sebetulnya produk-produk lokal kita tuh luar biasa, hanya saja karena tadi tuh brandingnya, mungkin pola brandingnya, mungkin kemudian cara untuk bisa mengetahui formula terbaik dari produknya gitu ya. Jadi riset yang dilakukan mungkin belum sesungguh-sungguh kali ya seperti orang di luar sana begitu. Ya nanti mungkin dengan selesainya studinya Kak Aida, kayaknya ini udah 3 tahun ya, berarti udah mau selesai kan ya? Itu nanti bisa pulang di sini membangun Indonesia jadi negara yang lebih produktif lagi. Dan Bu Tika yakin nih masih banyak pertanyaan yang ada di anak-anak nih karena memang kemudian tidak mudah kita membuat satu mimpi yang kadang-kadang di luar bayangan kita gitu Kak. Karena apa? Karena ya orang bermimpi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Orang yang kemudian terbiasa hanya dengan dirinya sendiri, maka nanti kecenderungannya ya hanya di seputar dia aja ya mimpinya gitu ya. Karena itulah kenapa alasan Bu Tika kemudian menghubungi Kak Aida, menghubungi teman-teman yang lain atau alumnus-alumnus yang lain dengan harapan ini loh ada dunia lain yang harus kamu kenal gitu. Supaya nanti kamu bisa punya mimpi yang mungkin bisa melebihi teman-teman yang saat ini berbagi gitu. Dengan harapan tadi satu, upgrade diri ya Kak. Targetnya nggak usah muluk-muluk kayak apa dulu deh. Yang penting ada usaha. Ketika ada usaha, pasti nanti ada upgrade dirinya. Nah, tadi intinya gini, berarti itu kan kita udah tahu nih, kita harus punya keinginan yang kuat. Kita harus tahu hal apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keinginan itu gitu ya Kak. Ada nggak sih tipsnya untuk orang yang mungkin hari ini baru kepikiran, oh iya aku kepingin kuliah di luar negeri gitu. Apa yang harus aku lakukan dong sekarang gitu? Tahap satunya apa tuh Kak? Yang pertama sekali. Ya. Yang pertama tuh pikir-pikir, pokoknya matengin lagi kalian mau kuliah di luar negeri itu negara mana sih yang mau kalian tuju. Karena ketika kalian udah menemukan negaranya kan kalian jadi lebih fokus loh untuk mencari tahu misalnya kampus mana nih yang terbaik di sana, terus syarat-syaratnya apa aja, terus beasiswa apa aja sih yang mereka tawarin, karena kan sama halnya kayak di Cina nih, beasiswanya nggak cuma dari pemerintah pusat, terus provinsi, tapi dari kampusku aja ada gitu loh, beasiswa yang langsung dari kampus, yang kebetulan ngadain kerjasama sama si lembaga ini gitu. Tapi kalau aku saranin sih, lebih baik teman-teman cari beasiswa yang lebih banyak benefitnya sih, karena kan ke luar negeri ya, kalau begitu masih bukan biaya yang harus kita cover sendiri. Nah, jadi fokus ke pemerintah pusat gitu. Kalaupun teman-teman ngerasa aduh syaratnya banyak banget, terus susah nih, ya teman-teman cari lagi lah beasiswa misalnya di bawahnya provinsi kah atau kabupaten. Ngurungkan niat teman-teman buat nge-apply beasiswa. Karena dulu aku kayak gitu, aku sebenarnya pengen ke Jepang sih, karena dulu aku suka hal-hal yang berbau Jepang gitu. Ternyata beasiswa yang aku cari itu syaratnya susah-susah gitu, makanya aku cari yang lain, dan kebetulan ada si Viva College ini kan. Nah, setelah teman-teman udah tahu mau ke negara mana, teman-teman cari tahu kayak alumni di sana itu siapa, atau yang sedang kuliah di sana itu siapa. Nah, teman-teman bisa follow akun Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Entah itu misalnya negara, contoh lah, teman-teman mau ke Tiongkok, berarti teman-teman cari PPI Tiongkok. Nah, nanti di sana teman bakal nemuin banyak banget orang-orang yang kuliah di Tiongkok. Nah, nanti ini aja random aja, misalnya cari di followers atau followingnya. Nah, teman-teman tinggal klik aja siapa aja yang menurut teman-teman itu menarik, ya udah nanti teman-teman bisa lobby dia gitu.
Nah, syukur-syukur sih kalau misalnya di SMP, ya teman-teman bisa tanya ke alumnusnya kan, atau siapapun lah, pokoknya jangan sekarang kan zaman digital dengan informasi kan, beda lagi kalau zaman dulu kita harus ke sekolah atau ke kampusnya langsung atau cari ke surat kabar. Kalau sekarang bisa diakses internet kan. Mungkin dari aku itu sih Bu. Terus oh ya jangan lupa untuk minta restu ke orang tua, karena ketika teman-teman udah dapat restunya itu kayak udah dapat tiket emas gitu loh, yang bisa teman-teman pakai buat ikhtiar mendapatkan beasiswa itu. Nah habis itu ini sih asah lagi skill bahasa Inggrisnya, khususnya bahasa Inggris, terus bahasa lain yang misal teman-teman mau ke Tiongkok, ya mulai belajar bahasa Mandarin gimana sih, terus basic-basicnya apa, minimal basicnya aja dulu lah. Ya syukur-syukur teman-teman punya sertifikatnya ya, alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, yang penting ada basicnya gitu. Mungkin tips dari aku itu sih Bu. Oke, iya. Jadi di sini Bu Tika bisa tadi ya dari Kak Aida itu yang pertama cari negaranya dulu, terus kemudian kulik-kulik informasi beasiswanya buat yang pilih yang paling menguntungkan. Maksudnya kalau bisa yang menanggung sekalian biaya kehidup ya. Kali asramanya ada makanya gitu ya. Jadinya nggak akan pusing-pusing lagi mikirin uang untuk biaya hidup, nggak cuma sekolahnya soalnya. Terus yang kedua, yang namanya link itu harus dibangun gitu, yang namanya hubungan itu harus dibangun. Syukur ketika mencari informasi tentang negara ini, sekaligus juga ketika udah nemu negaranya, cari tahu, mungkin ada alumnus SMA 1 yang ada di negara itu untuk dikontak, karena insya Allah biasanya kalau orang di luar negeri dari negara asal yang sama tuh keterikatannya luar biasa. Bahkan ini tadi Kak Aida itu menyampaikan, nanti Bu Tika kali ketika upload ini di YouTube, Bu Tika akan tuliskan akun Instagramnya dari Perhimpunan Pelajar Indonesia ya Kak? Iya Bu. Yang bisa digunakan sebagai salah satu ajang silaturahmi dan komunikasi dengan teman-teman se-Indonesia yang kemudian ada di luar negeri ya. Dan insya Allah mereka akan bisa membantu untuk memberikan informasi, ataupun nantinya ketika ada di sana bisa kasih advice untuk bisa mempermudah jalannya kuliah ya Kak. Terus yang keempat tadi adalah golden ticketnya justru meminta restu orang tua. Karena apa? Ridho orang tua itu sama dengan ridhonya Tuhan ya, ridhonya Allah. Artinya kalau misalnya udah dapat restu dari orang tua, walaupun mungkin kelihatannya susah, nanti akan ada jalan aja untuk bisa ke sana. Dan yang terakhir, modal utama itu adalah kecakapan berbahasa juga yang nggak bisa dianggap sepele. Jadi kalau misalnya udah niatan nih, aku mau kuliah di Jerman, ya kali mulai kenal-kenal bahasa Jerman, atau mungkin kalau mau kuliah di Turki ya mulai belajar bahasa Arab kali ya. Turki itu Arab bukan sih? Yang Ketika kurang tahu. Dan mungkin kalau ke Cina itu tadi atau ke Tiongkok itu berarti bahasa Mandarin gitu ya. Iya, ini menarik banget nih Kak. Istilahnya kalau zaman dulu orang berpikir itu luar negeri itu kayak jauh dari hadapan kita, jauh dari jangkauan kita. Tapi kalau zaman sekarang dengan informasi yang serba tanpa batas ruang dan waktu gitu ya, tinggal makanya kembali kita filternya kita bagus nggak nih buat informasi-informasi itu, kita bisa manfaatin banget, mengoptimalkan untuk kita bisa meraih mimpi kita, terutama mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah ini balik lagi ke Kak Aida nih, kapin lagi nih ke Kak Aida. Nah Kak Aida, tadi kan udah tuh tips-tipsnya tuh ya, terus kemudian sampai di asah skill, bahkan Kak Aida cerita tuh kalau pada saat di awal-awal bulan, di 3 bulan pertama perjuangan untuk memahami bahasa Mandarin, itu harus pakai membaca bahasa tubuh gitu ya, body language-nya yang dibaca, pakai bahasa isyarat kali ya Kak. Coba dong Kak, dikit dong Kak bicara pakai bahasa Mandarin Kak, kali sepatah 2 patah kata. Kalau kebiasaannya kan cuma kenalan, coba jangan yang kenalan Kak. Mungkin kasih kata motivasi, kalimat motivasi dengan bahasa Mandarin. Kayaknya kalau udah 3 tahun di sana udah beda lidahnya beda ya Kak ya. Masih ngapa kok Bu? Masih ngapa. Tapi nggak kelihatan sih. Apalagi nih track record organisasinya luar biasa juga nih Kak Aida nih. Nanti yang pertama coba dulu, nanti Kak Aida ngobrol dikit tapi kasih translate-nya juga ya. Kita kayaknya nanti nggak tahu apa itu. Jadi sedikit speech dalam bahasa Mandarin. Terus kemudian kedua adalah
pengalaman organisasinya itu kan banyak banget ya Kak Aida. Kasih Iya. tip ke anak-anak atau kasih motivasi ke ke adik-adik kelas ini, kenapa sih harus segitu getolnya tuh dari 2018 sampai 2021 ada aja tuh yang dilakuin gitu ya dengan organisasi-organisasi itu. Monggo Kak Aida. Oh iya Bu, kalau quotes mungkin ini aku aja ya Bu, buat sendiri gitu. Iya. Soalnya biasanya kalau quotes dari orang-orang gitu aku nggak hafal. Jadi kalau gini, oh ya, Kak Aida. oke. 我们是学生，也是年轻人. Artinya tuh kita adalah seorang murid yang mana seorang pemuda juga gitu. Terus 每天应该好好学习. Setiap hari kita harus rajin belajar karena tanpa kita belajar tuh kita bukan apa-apa gitu. 我们是学生，也是年轻人，每天应该好好学习。 Oke, siap. Dan tadi intinya pokoknya pelajar tuh harus belajar gitu ya. Gitu kali ya. Ini di 7 menit terakhir, silakan kamu boleh ajukan pertanyaan kalau ada pertanyaan buat Kak Aida. Silahkan. Open mic kalau mau tanya. Kesempatan loh. Maaf, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan Azra. Jadi Kak Ida, kalau mau pas mau daftar kuliah di Cina itu perlu tes SAT atau enggak? Ini langsung dijawab aja Bu. Iya Kak, langsung dijawab karena tinggal 7 menit. Nggak apa-apa, silahkan. Oh ya, siap. Dari Azra ya. Jadi kalau ke Cina tuh enggak sih, karena yang penting kalau kita punya sertifikat bahasa Mandarin itu kita udah bisa lobby mana-mana sih. Cuma kalau dulu kan aku belum ada, jadi aku masih ngikut itu lembaga dan ya udah ngikutin aja alurnya. Oh ternyata seperti ini baru tahu kalau kita udah punya sertifikat bahasa itu udah bisa daftar mana-mana sih. Apalagi punya HSK 6, mantap banget. Oh iya, kalau di Cina berarti modelnya HSK tadi itu ya, kayak sertifikat kebahasaannya ya. Ya memang bahasa itu tidak bisa dianggap remeh soalnya ya Kak Ida ya. Dengan bisa bahasa itu akhirnya kita maksudnya bisa komunikasi memang karena kemudian apapun kerjaannya, apapun yang dihadapi, komunikasi itu nomor 1 ya. Dalam artian ini untuk teknik sosialnya ya. Kalau misalnya kita hidup sih memang nomor 1 ke Tuhan. Maksudnya ketika ke teknik sosial yang namanya komunikasi itu ya penting banget. Orang nggak bisa komunikasi, dia punya niatan baik, orang bisa ngiranya buruk gitu. Orang punya potensi besar, dia nggak bisa komunikasi, bisa orang lihatnya dia nggak bisa apa-apa. Padahal hanya karena tidak punya kemampuan komunikasi. Itu yang kemudian harus diasah ya Kak. Iya, Supaya makin lama makin meningkat gitu. Ada lagi selain Azra? Makasih Azra pertanyaannya bagus sekali. Padahal berarti kan nggak tahu. Apa tadi nggak tahu itu kok sertifikat bahasa ya. Baiklah. Iya, HSK. Ada lagi yang mau tanya silahkan. Ini masih ada 5 menit. Saya boleh Bu. Oh boleh. Saya boleh Bu. Boleh. Ini yang ini murid kesayangannya Butika Kak Aida. Silahkan Anda. Silakan. Ya. Assalamualaikum Kak. Mau nanya nih Kak. Gimana sih Kak kalau cara belajar kalau belajar di sekolah-sekolah Cina itu kayak gimana, dan tips 1 Kak, bagaimana sih Kak pemudi-pemudi yang Cina itu gimana Kak, putih-putih kah atau bagaimana Kak? Terima kasih. Masya Allah, coba banget ya pertanyaannya, astagfirullahaladzim. Mantap. Iya, maksudnya si Nanda nih punya nggak temen sana gitu ya? Katanya nih tips 1 berarti kali boleh dong dikenalin sama temen yang dari sana. Iya Bu, teman kelas ada Bu, 1 Bu suka Cina. Iya oke deh, silakan. Monggo Kak Aida. Iya. Tadi yang pertama tuh ini ya, cara belajar ya. Ya kalau pembelajaran di sini sebenarnya sama aja sih kayak di Indo. Cuma emang orang Cina kan getol-getol ya teman-teman. Mereka itu kelasnya dari pagi sampai malam itu pasti ada kelas. Dan kalau di kampusku kebiasaannya ada kantong yang khusus buat naruhin HP. Jadi pas pelajaran kita nggak boleh main HP, tapi nanti istirahat kita bisa ambil HP itu. Cuma kalau buat mahasiswa asing kita
diminta gitu sih. Soalnya kan kita perlu buat translate, terus nyari-nyari materinya kan, gitu. Dan itu teman Cina, boleh-boleh, nanti kita bisa kontak-kontakan. Karena kebetulan aku juga ada beberapa kenalan sih. Ya orang Cina, ya kayak orang Cina di Indo, putih-putih, sipit-sipit matanya. Terus, oh ya karena saking seringnya aku ngelihat orang Cina ya, aku kayak udah bosen gitu loh guys. Semuanya sama. Semuanya sama ya, Gitu, kalau wajahnya iya. kayak satu ya. Iya, kalau orang Indonesia kan macem-macem, jadi ngelihat orang Cilacap apa orang Merauke gitu. Iya, oke. Makasih Kak nih, karena Bu Tika harus nge-cut dulu. Kenapa? Karena anak-anak nih mau Zoom sama Bu Sutinah ya. Bentar nih Kak Aida, agak tunggu sebentar ya. Nih Kak Aida, Kayak Bu, apa namanya? Di sana itu ngisi buletin atau gimana tuh? Ada tulisan di sini kan di CV kan sama Kak Aida ditulis nih di 2000 berapa nih? 2020 jadi tim layouter. Oh, tabloid ya. Layouter itu berarti kamu punya kemampuan grafis juga ya? iya Bu. Oke. Itu kalau di sana kamu ngapain aja? Maksudnya selain sekolah, selain kuliah gitu ya. Jadi ngapain aja? Kan kata Kak Aida kan bisa nganu ini, bisa nganu itu gitu loh. Maksudnya bisa mengembangkan diri. Emang pengembangan diri seperti apa yang bisa kamu dapatkan di sana? Jadi kebetulan kan di sini ada Perhimpunan Pelajar Indonesianya Bu, dan sistemnya dia kayak OSIS gitu. Terus aku gabung di sana dan banyak banget kegiatan yang bisa mengembangkan bakat minatku sih Bu. Dan kebetulan kemarin aku ikut PPI Tiongkok yang pusat. Jadi di sana aku masuk ke divisi tabloid. Itu tiap bulan kita ngeluarin tabloid, dan pas aku masih gabung di sana udah bikin tiga tabloid sih. Ya. Oh, kayak gitu. Nah, Kak Ida berarti ini sekarang posisinya di apartemen di Cina kan ya, Kak? Di situ kelihatan Iya, ada betul. view luarnya nggak sih, Kak? Biar diintip sama anak-anak. Ada Atau susah? boleh. Iya. Karena lagi musim apa di sana? Kan di sana 4 musim ya? Iya. Lagi musim semi Bu di sini. Oh, lagi musim semi. Oke. Ini adalah apartemennya Kak Aida. Untuk PPI apa tadi? Untuk pelajar Indonesia yang kuliah di sana. Iya. Iya, nih Kak Aida mau keluar dulu. Maaf ya Bu, ini berantakan. Ditutup aja iya. Izinkan kami Iya. melihat yang boleh kami lihat. Oke. Ini Bu. Ini kayak udah kayak normal juga gitu ya? Emang sepi gitu? Atau emang Iya Bu, sepi. Oke. Karena lagi libur juga sih Bu. Kalau misalnya nggak libur ya rame sih lumayan. Gitu. Kamu di lantai berapa ya? Kayaknya kok tinggi banget ya? 4. Iya di lantai 4 Bu. Iya, lantai 4. Sebelahnya tuh gedung lantai 3 soalnya ya. Oke. Air di sana oke? Oke Bu. Udah ngalamin berarti berapa kali winter ya? 3 kali winter ya di sana? Iya 3 kali. 3 kali winter ya. Iya. Suhunya nyampe berapa Kak Aida? Paling dingin tuh pernah -10 apa ya? Ya Allah, -10 itu kayak apa? Tapi kalau di apartemen itu ada ini ya, ada penghangat ruangan berarti. Iya ada heater. Oh, ada heater. Oke. Kalau di apartemen kayak gitu, fasilitas apartemennya itu ini nggak sih udah kayak kalau kita nonton di internet itu kan Cina itu kan terkenal dengan teknologi tepat gunanya ya, yang maksudnya tuh luar biasa banget gitu. Artinya keset aja ada aja kesetnya. Terus kemudian betul. pencuci aja, cuci sepatu ada, cuci apa istilahnya baju yang portable juga ada gitu ya. Oh ini apartemennya Iya. Kak Aida ya. Oke. Iya ini lorongnya Bu. Jadi kayak hotel gitu ya. Iya. Oke. Emang sepi, beneran sepi loh. Di Indonesia nggak mungkin kayak gitu loh. Maksudnya minimal di jalan itu kita nggak pernah selengang itu kan gitu. Iya. Gitu. Makanya aku aja kalau misalnya fit call sama teman pasti mereka yang pertama bilang, oh sepi ya di sana gitu. Iya, karena Indonesia berarti ramai ya. Indonesia tuh ramai banget. Iya Bu. Oke, ya. Tapi di sana masih suka harus pakai masker kah? Iya pakai masker. Keluar pakai masker, masih pakai protokol ya berarti ya? Iya bahkan kalau di mana ya? Kalau di swalayan kan harus nyeken barcode kesehatan. Kalau kita nggak punya barcode itu kita nggak boleh masuk. Oh gitu. Jadi benar-benar nggak boleh gitu. Terus Dan harus pakai masker juga. kalau boleh tanya nih Kak Aida,
vaksin juga dong di sana atau enggak? Kalau di sini vaksin juga Bu, cuma buat orang-orang tertentu aja, kayak kesehatan, terus apa TNI, orang-orang yang udah lansia